Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amalan Akhirat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Iblis, setan dan jin kafir, ketiganya memiliki peran dominan dalam proses kehancuran bumi, kerusakan manusia, dan juga kebinasaan lingkungan dan alam semesta. Iblis memiliki bala tentara yang terorganisir dengan sangat baik. Mereka memiliki manajemen yang sangat bagus. Pembagian tugas-tugas mereka sangat paripurna dan sempurna. Ada anak-anak dan bala tentara iblis yang memiliki tugas khusus untuk membuat manusia berhasrat seksual dengan sesama jenisnya atau menjadi LGBT. Laki-laki berhasrat pada laki-laki dan perempuan berhasrat kepada sesama perempuan. Ada juga iblis yang bertugas merusak rumah tangga. Suami dan istri saling membenci serta sesama anggota keluarga saling bermusuhan. Ada juga iblis yang bertugas menyakiti manusia dan membuat manusia ketakutan dengan cara menambahkan diri dalam wujud binatang buas, menjadi binatang berbisa atau makhluk apapun semau mereka yang membuat manusia penakut serta jauh dari Tuhannya. Kita sebagaimana bangsa manusia harus banyak bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan dengan bentuk terbaik, baik dari sisi fisiknya maupun dari sisi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam jiwanya. Manusia bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat jika ia dapat memaksimalkan karunia akal dan mengendalikan nafsunya. Akan tetapi sebaliknya, manusia dapat lebih rendah daripada binatang jika hawa nafsunya dibiarkan liar tidak terkendali. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia adalah memberinya peringatan agar berhati-hati menghadapi budaya iblis. Sesungguhnya, iblis muncul di segala sudut kehidupan manusia. Ia menyusup melalui sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim oleh panca indera ke otak, lalu ke hati manusia yang merupakan benteng pertahanan terakhir seorang manusia. Allah secara terang-terangan menyebut bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hal itu bisa kita lihat dalam surah Yasin ayat ke-60 yang artinya, "Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu." Iblis sangat membenci anak cucu Adam karena mereka mempunyai dendam yang melanda hatinya. Jauh sebelum diciptakan Nabi Adam, iblis adalah pribadi yang tekun beribadah, bahkan ibadahnya melampaui para malaikat. Rasa iri hati dan kesombongannya membuat iblis menjadi makhluk Tuhan yang terkutuk dan diusir dari surga. Iblis disuruh Tuhan untuk bersujud kepada Adam, akan tetapi ia menolaknya. Di saat yang bersamaan, para malaikat dengan penuh rendah hati melaksanakan perintah sujud tersebut. Iblis merasa lebih mulia daripada Adam karena ia diciptakan dari api, sedangkan Adam hanyalah dari tanah. Iblis menjadi arogan dan membangkang. Itulah kenapa iblis diusir dari surga yang mendapat laknat dari Tuhan selama-lamanya hingga hari kiamat. Mulai saat itulah iblis secara terang-terangan menyatakan permusuhan kepada Adam dan juga anak cucunya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kebencian iblis kepada anak cucu Adam jauh lebih besar daripada kebenciannya kepada Nabi Adam sendiri. Iblis benar-benar menjadi musuh besar bagi manusia dan mengancam manusia akan menggoda mereka sampai hari kiamat, sampai menjadi teman mereka di neraka kelak. Hal itu sudah disampaikan di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat ke-16 sampai ke-17. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Lalu, siapakah keturunan dan prajurit iblis, dan apa saja tugas-tugas mereka? Seorang pakar tafsir terkemuka menyebutkan bahwa iblis memiliki keturunan dan prajurit yang terstruktur dengan sangat rapi. Mereka bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berikut ini adalah nama dari anak keturunan iblis, beserta tentara-tentara iblis dan juga tugas-tugas mereka. Al-Lakis. Al-Lakis adalah putri iblis. Ia mengajari wanita-wanita kaum Nabi Lut untuk bagaimana menjadi seorang lesbianisme. Mereka menjadi lesbian setelah para pria disibukkan dengan pria di antara mereka. Atau, dalam artian, pria menyukai pria. Tugasnya adalah menyesatkan manusia dan membentuk mereka menjadi seorang LGBT, menjadi seorang lesbian dan juga homoseksual. Yang kedua, Tamri. Tugas Tamri adalah menggoda manusia supaya lalai dari waktu untuk melakukan kewajibannya. Manusia dibuat lalai dari kewajiban-kewajiban ibadahnya, lalai untuk mengerjakan sholat, lalai untuk berpuasa wajib, lalai untuk mengingat Allah, lalai dari mengerjakan kewajiban mereka di tempat kerja.
Mereka disibukkan dengan aktivitas yang melelahkan mereka sehingga lupa dengan kewajiban dan prioritas utama mereka. Yang ketiga, hafah. Tugasnya adalah menyakiti manusia dan menakut-nakuti mereka dengan cara menjelma menjadi binatang. Biasanya menjelma menjadi ular, menjadi binatang buas, atau binatang berbisa dan berbahaya lainnya. Ia juga bisa menjelma menjadi apapun yang mereka inginkan, sehingga manusia menjadi ketakutan, menjadi penakut, membuat manusia menjadi lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Melindungi. Keempat, sabru. Iblis satu ini selalu berurusan dengan segala bentuk cobaan yang menimpa manusia. Setiap kali manusia mendapatkan cobaan, akan dibuatnya galau, sedih secara berlebihan, sehingga melakukan berbagai macam hal yang di luar nalar manusia. Orang yang sudah digoda olehnya dan kemudian tergoda, ketika mereka bersedih, maka mereka mengoyak-ngoyak bajunya, menangis histeris, mengamuk, menempeleng pipi mereka sendiri. Dan itu adalah tradisi jahiliyah. Sekarang banyak terjadi kasus orang yang sedih berlebihan, depresi berlebihan, kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Nauzubillahi min dzalik. Yang kelima, a'war. A'war bertugas di bidang tindak asusila. Dia menggerakkan syahwat laki-laki dan perempuan untuk melakukan zina. Cucu iblis inilah yang mengajak manusia untuk melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenisnya. Mampu memberikan tegangan tinggi di bagian kemaluan pria dan wanita untuk menambah gairah mereka dalam melakukan hubungan haram, yaitu hubungan zina. Yang keenam, abyad. Abyad tugasnya adalah memancing kemarahan. Ia membuat manusia menjadi marah-marah, kehilangan kesabaran, bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diperintahkan di dalam Al-Quran. Meminta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Abyad menjauhkan manusia dari sabar dan sholat, sehingga manusia mengambil keputusan terhadap segala permasalahannya dengan cara marah-marah. 7. Walhan. Keturunan iblis yang satu ini bertugas mengganggu manusia dalam urusan bersuci. Setiap manusia dibuatnya selalu meragu dan merasa was-was saat bersuci. Baik itu saat berwuduk, mandi wajib, mandi jinabat, atau aktivitas toharah yang lainnya. Walhan mempengaruhi manusia untuk menggunakan air secara berlebihan. Setiap kali selesai melakukan kegiatan bersuci, manusia dibuatnya ragu-ragu. Apakah urutan bersucinya sudah benar ataukah belum? Apakah dia tadi sudah sempurna atau belum? Sehingga manusia mengulang-ulang dan menghabiskan air secara berlebihan. 8. Dasim. Ia berperan menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Dia bertugas untuk memisahkan pasangan suami istri. Pengaruhnya akan semakin cepat menjalar ketika pasangan rumah tangga memasuki rumah tanpa mengucapkan salam, tanpa mengucapkan bismillah, tanpa mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, atau ia memasuki rumah dalam kondisi tidak berzikir, maka dasim akan bergerak di situ. Mereka membuat manusia yang berumah tangga menjadi saling bermusuhan, saling berpikir untuk bagaimana caranya berpisah atau bercerai. 9. Jalan bur. Ia adalah salah satu iblis yang bertugas di pasar. Cucu iblis yang satu ini membuat para pebisnis dan pedagang di pasar rentan untuk melakukan tindak penipuan, berbuat curang dalam bertransaksi, mengucapkan janji-janji palsu antara pedagang dengan konsumennya, melakukan tipu daya. Dia dipercayakan dengan orang-orang di pasar untuk membumbui omong kosong, membuat kebohongan, membuat sumpah palsu, dan memuji barang yang dijual. Ia mengatakan setiap barang yang dijual adalah barang yang bagus, padahal maksudnya untuk menipu konsumen yang akan membelinya. 10. Matras. Matras bertugas untuk menyebarkan berita palsu. Di era modern ini, matras merupakan iblis yang sangat berhasil. Berita hoak tersebar di mana-mana, berita palsu dipercaya oleh manusia, sehingga membuat manusia saling bermusuhan, bertentangan, bahkan tidak segan-segan untuk menumpahkan darah di antara sesamanya. Padahal kita tahu bahwasannya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. 11. Miklas. Miklas adalah anak cucu iblis dan bala tentaranya yang berfungsi untuk mengajak manusia melakukan perjudian. Ia membumbui masalah di dalam sebuah perjudian yang kemudian mengakibatkan orang-orang saling bermusuhan. Timbul kebencian, kemudian terciptalah kehancuran di antara sesama penjudi itu. 12. Dihar. Dihar tugasnya adalah mencelakai mukmin yang sedang tidur. Orang-orang Islam dicelakakan dalam tidur. Mereka dibuat semacam ketindihan, merasa sakit di seluruh badan, dijatuhkan dari tempat tidur, ditutup hidungnya, ataupun dibuat mimpi basah dengan sosok manusia yang bukan haknya. Itu adalah tugas dari dihar. 13. Kanzab. Kanzab adalah salah satu para tentara iblis yang secara khusus mengganggu sholat manusia. Anak cucu Adam dibuatnya malas sholat, melanggar aturan sholat, melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat,
tidak khusyuk saat sholat dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi beberapa tentara iblis yang bertugas membawa misi besar penyesatan terhadap manusia secara massal. Menurut satu riwayat, setiap hari, iblis bisa melahirkan anak dengan jumlah besar sesuka dia. Setiap prajurit yang berhasil menyesatkan manusia, dijanjikan iblis mendapatkan mahkota yang tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, godaan iblis tidak hanya kepada orang awam, tidak hanya terhadap ahli maksiat, akan tetapi juga menyerang orang-orang salih, menyerang para ulama, bahkan lebih gencar menyerang para orang-orang salih dan orang-orang alim. Setinggi apapun kualitas ibadah dan keilmuan manusia, iblis akan terus berusaha menyesatkannya. Selama manusia masih hidup di dunia, tidak sedikit mantan orang soleh, mantan ulama yang kemudian dirumuskan iblis sehingga mengalami akhir hayat yang buruk atau su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.